Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Yuniati Ruang Dosen. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan video pembelajaran mengenai pembahasan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terkait dengan klaster PPH. Baik, di sini Ibu akan share screen terlebih dahulu untuk materinya. Di sini terkait dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah untuk membangun sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel. Di sini ada beberapa RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, di mana memiliki asas yang pertama adalah keadilan, yang kedua adalah kesederhanaan, yang ketiga adalah efisiensi, yang selanjutnya adalah kepastian hukum, kemudian kemanfaatan dan kepentingan nasional. Selanjutnya, tujuannya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, kemudian mengoptimalkan penerimaan negara, ya, selanjutnya mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum, selanjutnya untuk melaksanakan reformasi administrasi, kemudian kebijakan perpajakan yang konsolidatif dan perluasan basis pajak tentunya. Selanjutnya adalah untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dari wajib pajak. Di sini ada muatan isi dan pemberlakuan. Yang pertama adalah perubahan UU Pajak Penghasilan PPH berlaku tahun pajak 2022. Kemudian yang kedua adalah perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. Ini berlaku mulai 1 April 2022. Kemudian perubahan terkait dengan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara atau KUP ini berlaku mulai tanggal diundangkan. Yang selanjutnya adalah program pengungkapan sukarela, ini berlaku 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022. Kemudian juga pajak karbon, ini mulai berlaku 1 April 2022. Selanjutnya kita ke materi dari pajak penghasilan. Ya, di sini ada tarif orang pribadi atau pajak penghasilan orang pribadi, di mana perubahan tarif dan braket pajak penghasilan orang pribadi tentunya memiliki tujuan agar lebih mencerminkan keadilan. Nah, di sini kita ketahui bahwa Undang-Undang PPH, ya, jadi sebelum UU HPP, ini kita ketahui bahwa tarif lapisan atau lapisan tarif ini ada 4, di mana 0 sampai dengan 50 juta tarifnya adalah 5%, kemudian di lapisan kedua di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, ini adalah tarifnya adalah 15%. Kemudian di lapisan ketiga, ini di atas 250 juta sampai dengan 500 juta adalah 25%. Di atas 500 juta, ini lapisan tarif yang keempat, tarifnya adalah 30%. Dengan adanya Undang-Undang HPP ini, maka menyebabkan atau menghasilkan di mana terdapat perubahan. Di mana menjadi di lapisan tarif 0 sampai dengan 60 juta. Ya, jadi ada kenaikan sebesar 10 juta ya, dengan tarif 5% sama. Yang sebelumnya adalah batasannya sampai dengan 50, sekarang menjadi sampai dengan 60. Kemudian di lapisan kedua itu di atas 60 juta sampai dengan 250 juta, itu tarifnya adalah 15%. Kemudian di lapisan yang ketiga, ya, itu di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, ini adalah 25%.
Kemudian di atas 500 sampai dengan 5M, nah ini adalah ada perubahan di UU HPP, ini batasan sampai dengan 5M, ini adalah tarifnya 30%. Baru ada perubahan juga di lapisan kelima, ada penambahan lapisan ya, dibanding dengan Undang-Undang PPH, di mana di atas 5M ini tarifnya menjadi 35%, sehingga di tarif ya, di pajak penghasilan orang pribadi UU HPP ini ada 5 tarif lapisan, ada lapisan tarif sampai ke 5 ya. Jadi 5, 15, 25, 30 dan 35%. Penghitungan pajak penghasilan orang pribadi ini diterapkan atas penghasilan yang jumlahnya tentunya melebihi batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Dalam RUU HPP ini besaran PTKP itu tidak berubah, ya, yaitu bagi orang pribadi lajang sebesar 4,5 juta itu per bulan, per tahunnya berarti 54 juta. Tambahan sebesar 4,5 juta diberikan untuk wajib pajak yang kawin dan masih ditambah 4,5 juta untuk setiap tanggungan, itu maksimal dengan 3 orang. Nah, ini belum ada perubahan. Di sini pasal terdampak adalah pasal 7 ayat 1 dan 3 itu diubah. Kemudian pasal 17 ayat 1 huruf A dan ayat 3 itu diubah ya, terkait dengan tarif PPh pasal orang pribadi yang sebelumnya ada di tarif 17 55 5 15 25 30 menjadi 5 15 30 35%. Oke, selanjutnya kita ke ilustrasi ya, ilustrasi dari penghitungan pajak penghasilan orang pribadi. Ini asumsi penghitungan PPh untuk status WPOP lajang dengan status TK 0 atau tidak kawin 0. Di sini kita lihat penghasilan per bulan itu kita contohkan, asumsikan adalah 5 juta rupiah. Sehingga penghasilan per tahun berarti 5 dikalikan 12 sehingga 60 juta. PTKP per tahunnya adalah 54, sehingga penghasilan kena pajak adalah penghasilan per tahun 60 dikurangi dengan PTKP sebesar 54, PKP-nya menjadi 6 juta. Nah, kita lihat di sini bagaimana perhitungan dengan Undang-Undang PPh dan UU HPP. Kita lihat perhitungan PPh terutang ada di posisi lapisan yang pertama, yaitu 5% dikalikan 6 juta. Ya, sehingga total PPh terutangnya adalah 300.000. Bagaimana dengan hasil perhitungan UU HPP? Sama ya, 5% dikalikan 6 juta sehingga 300.000. Kita asumsikan dengan penghasilan per bulan yang lain, yaitu 1 bulannya 9 juta. Berarti penghasilan per tahunnya adalah 9 juta dikalikan 12, yaitu 108 juta. PTKP 54, sehingga penghasilan kena pajaknya adalah 108 dikurangi 54, PKP-nya adalah 54. Kita hitung dengan perhitungan menggunakan UU HPP dan UU PPh. Pertama dengan UU PPh terlebih dahulu. Nah, di sini di UU PPh itu masih di 0 sampai dengan 50, itu tarifnya 5%, sehingga 5% dikalikan 50 sehingga 2,5 juta, sisanya berarti dengan tarif 15. 54 sudah keambil 50 di lapisan pertama, berarti sisanya adalah di sini 15%. Ya, 15% ini ya, 108 dikurangi dengan 54 ya, sebentar. Ini mesti salah hitungnya. 108 dikurangi dengan 54 juta ya, 54 juta, ini ada salah ya, 54 juta dikurangi 50 itu harusnya sisanya 4 juta. Berarti ini di lapisan yang kedua itu adalah 15% ya, 15% dikalikan dengan 4 juta ya, bukan 6 juta. Sehingga 600.000 ya di sini. 600.000, sehingga pajak PPh terutangnya adalah 600.000
ditambah dengan 2.500.000. Berarti 3.100.000 ya. Ini 3.100.000 ya, bukan 6 juta. Oke. Kemudian di UU HPP. Di UU HPP berarti dia langsung 54 juta. Kenapa? Karena di lapisan pertama itu kan 0 sampai dengan 60. Berarti 54 ini masih dalam batasan lapisan tarif yang pertama. Sehingga 5% ya. 5% ya, 5% dikalikan dengan 54 juta. Ya, 2.700.000. Nah, Anda bisa lihat di sini perbedaannya bahwa di sini dengan UU PPH itu 3.100.000 ya, kemudian dengan UU HPP adalah 2.700.000. Artinya di sini ada penurunan ya terkait dengan tarif UU HPP ya, artinya hasilnya ya beban pajaknya itu akan semakin lebih kecil. Kemudian ilustrasi yang ketiga, dengan gaji sebulan 10 juta, ya penghasilan per tahunnya adalah 120 juta. 10 dikalikan 12 berarti 120 juta, PTKP per tahunnya 54, sehingga 120 dikurangi 54 berarti 66. Nah, kemudian ini 66 dikurangi 50 berarti 16, betul ya. Tadi yang sini yang 9 juta tadi udah Ibu koreksi ya, ada kesalahan perhitungan. Nah, jadi 5% dikalikan 50 juta berarti 2,5 juta, kemudian 15% dikalikan 16 juta berarti 2.400.000, sehingga totalnya adalah 4,9 juta. Bagaimana dengan UHPP? Di lapisan pertama 60 juta, sehingga 5% dikalikan 60 juta adalah 3 juta, kemudian sisanya 6 juta, berarti 15% dikalikan 6 juta 900.000, sehingga totalnya adalah 3,9 juta. Contoh untuk penghasilan per bulannya 15 juta. Penghasilan per tahunnya 15 dikalikan 12 sehingga 180 dikurangi PTKP 54, PKP-nya adalah 126 juta. Kemudian perhitungannya dengan UU PPH. 5% dikalikan 50 ya berarti 2,5 juta. Kemudian selisihnya baru 15% karena masih di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, sehingga 126 dikurangi 50 berarti selisihnya 76, itu yang dikalikan dengan tarif 15%, sehingga 15% dikalikan 76 juta, 11,4 juta, sehingga total PPh terutangnya itu adalah 13,9 juta. Bagaimana dengan UHPP? Nah, di sini 126 juta, ya berarti di lapisan pertama kalikan dulu 5%, 5% kali 60 juta berarti 3 juta, sisanya yang 66 itu dari 126 dikurangi 60 berarti 66 dikalikan 15% sehingga hasilnya adalah 9,9 juta. Sehingga total PPh terutangnya adalah 12,9 juta. Kemudian perubahan tarif ini tidak menambah beban PPh bagi orang pribadi yang berpenghasilan sampai dengan 5M setahun ya. Kemudian masyarakat berpenghasilan sampai dengan 4,5 juta per bulan ini tetap tidak membayar PPh sama sekali. Data dari SPT tahun 2019 dari 11,5 juta WP yang melaporkan SPT, hanya 4,9 juta WP yang membayar pajak. Kemudian masyarakat dengan penghasilan di atas 4,5 juta per bulan ini mayoritas akan membayar pajak yang lebih rendah, seperti dengan contoh yang tadi sudah diilustrasikan. Ini hati-hati ya, ini tadi ada satu kesalahan hitung, jadi Anda menggunakan hasil yang sudah diinformasikan secara lisan ya, jangan terpaut dengan nilai yang ada di file PPT. Baik, selanjutnya kita ke pengenaan pajak atas natura atau kenikmatan.
Nah, di sini natura atau kenikmatan fringe benefit ini ada non taxable ya dan taxable. Di sini ketentuan Undang-Undang PPH Undang-Undang 36 2008 mengatur natura atau kenikmatan ini bukan objek PPH dan tidak dapat dibiayakan atau non taxable atau non deductible. Perlu disesuaikan karena di sini yang pertama terkait dengan imbalan berupa natura yang bukan merupakan objek pajak cenderung dinikmati oleh high level, employee, direktur, manajer, dan komisaris. Hal ini menimbulkan ketidakadilan horizontal karena penghasilan untuk pegawai yang biasanya berupa gaji atau upah dikenai PPH. Potensi tax planning pemberi kerja yang memanfaatkan tarif PPH badan ini kurang PPH lebih kecil dari PPH orang pribadi dengan pemberian imbalan berupa natura atau kenikmatan. Pasal terdampak di sini adalah pasal 4 ayat 1 huruf A dan penjelasannya diubah, kemudian pasal 4 ayat 3 huruf D diubah, pasal 6 ayat 3 huruf N dan penjelasannya ditambahkan, dan pasal 9 ayat 1 huruf E. Selanjutnya mengenai pengenaan pajak atas natura dan atau kenikmatan, ini ada beberapa substansi perubahan. Yang pertama, Undang-Undang 36 tahun 2008, natura dan kenikmatan secara umum bagi penerima atau karyawan dikecualikan sebagai objek PPH non-taxable, natura dan atau kenikmatan diberikan oleh bukan wajib pajak. Wajib pajak yang dikenai PPH final atau menggunakan demand profit pasal 15 UU PPH. Di sini di natura dan atau kenikmatan secara umum bagi penerima atau karyawan merupakan objek PPH taxable kecuali makanan, bahan minuman dan atau minuman bagi seluruh pegawai. Kemudian yang kedua, natura dan atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. Kemudian yang ketiga, natura dan atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Kemudian yang keempat, natura dan atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai APBN desa atau natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Nah, di sini pemberi kerja ini dapat dibiayakan deductible. Pengaturan lebih lanjut mengenai pengecualian natura atau kenikmatan dari objek pajak dan pembebanan biaya nanti akan diatur dengan atau berdasarkan PP atau peraturan pemerintah. Oke. Terkait dengan batasan peredaran bruto tidak dikenai pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Nah, di sini bagi orang pribadi pengusaha yang menghitung PPH dengan tarif PPH final 0,5% PP 23 2018 dan memiliki peredaran bruto sampai dengan 500 juta setahun ini tidak dikenai PPH. Nah, pasal terdampak di sini adalah pasal 4 ayat 2 huruf E diubah, kemudian pasal 7 ayat 2A ditambahkan, dan pasal 7 ayat 3 ini diubah. Ilustrasi penghitungan pajak Tuan A, pengusaha toko kelontong pada tahun pajak 2022. Misalkan di sini di peredaran usahanya Januari sampai dengan Desember 2022. Ini di Januari 100 juta sampai dengan Desember sehingga totalnya 1,2. Peredaran usaha kumulatifnya berarti di Februari 200 dan seterusnya, ini ya di Desember 1,2. Peredaran bruto tidak kena pajak. Nah, ini ada di posisi 500 juta ya di Mei ya, di Juni berarti. Nah, peredaran usaha kena pajak. Nah, di sini karena dalam batasan 500 juta maka tidak dikenai pajak ya. Nah, di sini PPH peredaran usaha kena pajak. PPH final terutang setelah RUU HPP ini 00 ya, 0 ya. Nah, kalau sebelum RUU HPP berarti kan ini dikalikan tarif ya. 100 juta kita lihat ya, kita lihat di sini
Ini kalau sebelum RUU HPP, nah ini adalah 0,5% dikalikan 100 juta, berarti 500.000. Nah ini kan masih dalam batasan di bawah 500 ya. Kalau sebelum, artinya sebelum RUU HPP ini ini dikenai pajak. Nah setelah itu ini tidak dikenai. Nah baru dikenainya yang dalam peredaran di atas 500. Nah ini nih, ini udah mulai di bulan Juni ya. 100 dikalikan 0,5 berarti 500.000. 500.000 dan seterusnya. Jadi ketika sebelum UHPP ini adalah bayar pajaknya 6 juta ya dengan PP 23. Nah, setelah dengan adanya UHPP ini menjadi 3,5 juta karena yang batasan sampai dengan 500 ini tidak dikenai. Nah, dengan berlakunya RUU HPP, maka beban pajak yang dibayar Tuan A menjadi berkurang sebesar 2,5 juta. Oke, kita lanjutkan. Tarif PPh Badan. Kalau tadi kita sudah bahas mengenai tarif PPh orang pribadi, nah tarif PPh Badan ini ditetapkan menjadi 22% yang berlaku untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya. Tarif PPh Badan ini tahun 2020 sampai 2021 ini adalah 22%. Sedangkan tahun 2022 ini menjadi 22%. Ya, tarif UU HPP ya ini menjadi 22%. Tarif UPPH-nya ini 20%. Gitu ya. Nah, untuk menciptakan APBN ya dan yang adil dan sehat ini perlu mengoptimalkan penerimaan negara dengan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, di sini terdapat pelaku usaha UMKM berbentuk badan gitu ya dalam negeri tetap diberikan insentif penurunan tarif sebesar 50% sebagaimana diatur dalam pasal 31E. Sedangkan bagi WP orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu, ini diberikan pengecualian pengenaan pajak terhadap peredaran bruto ini sampai dengan 500 juta yang tadi sudah disampaikan. Oleh karena itu, sesuai salah satu tujuan RUU HPP untuk mengoptimalkan penerimaan negara dengan mempertimbangkan asas keadilan, pemerintah perlu mempertahankan tarif PPh Badan mulai tahun pajak 2022 sebesar 22%. Kemudian ada penambahan objek PPh final pasal 4 ayat 2. Di mana di sini ada ketentuan exiting belum mengatur perlakuan PPh atas penghasilan berupa bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang secara tegas serta perbedaan pemotongan pajak yang lebih tinggi dibandingkan instrumen pasar modal, obligasi, dan SUN, SBSN, di mana menimbulkan keengganan pelaku pasar, khususnya non-bank, untuk melakukan transaksi atas instrumen pasar uang di pasar sekunder. Oleh karena itu, RUU HPP mengatur penghasilan tersebut untuk dikenai PPh final yang akan diatur tarif dan dasar pengenaan pajaknya dalam PP, dengan harapan dapat mendorong pendalaman sektor pasar uang. Nah, di sini Anda bisa lihat bahwa substansi pengaturannya di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 itu belum diatur. Berdasarkan UHPP, ini mengatur bahwa penghasilan berupa bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang dikenai PPh final sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf A yang diatur lebih lanjut dalam atau berdasarkan peraturan pemerintah. Nah, di sini jelas bahwa pasal terdampaknya adalah pasal 4 ayat 2 huruf A diubah. Kemudian terkait dengan penyesuaian ketentuan penyusutan dan amortisasi, ini memperhatikan perkembangan saat ini banyak wajib pajak yang memiliki bangunan permanen dan juga harta tak berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 20 tahun seperti hak konsensi jalan tol. Oleh karena itu, perlu adanya penyelarasan masa pembebanan penyusutan bangunan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 20 tahun sesuai dengan masa manfaat sebenarnya. Yang kedua, penyelarasan masa pembebanan biaya amortisasi ini sesuai dengan masa manfaat sebenarnya. Substansi pengaturannya ini ada di UU 36 tahun 2008, di mana masa manfaat untuk bangunan permanen adalah 20 tahun, masa manfaat kelompok 4 harta tak berwujud adalah 20 tahun.
Di UU HPP ini memberikan pilihan bagi wajib pajak di mana dapat membebankan biaya penyusutan bangunan permanen dan amortisasi harta tak berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 20 tahun sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan wajib pajak. Nah, ketentuan lebih lanjut nanti ini akan diatur di dalam PP ya, peraturan pemerintah. Sehingga pasal terdampak adalah pasal 11 ayat 6A dan pasal 11A ayat 2A ditambahkan, kemudian pasal 11 ayat 7 dan pasal 11A ayat 1A diubah. Nah, nanti Anda bisa cek kembali di UU HPP yang sudah diberikan file PDF-nya. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan mengenai pembahasan klaster PPH mengenai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Kita ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.